Dan pemirsa, untuk mengupdate penyelidikan lanjutan terkait kasus penculikan anak di Makassar, kita sudah terhubung dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana. Terima kasih Pak Arya telah bergabung bersama kami. Pak Arya, ini kalau kita tadi mengikuti beritanya bahwa pelaku diketahui sudah berulang kali menjual anak melalui media sosial. Lalu seperti apakah polisi atau kita melihatnya pola atau modus operandi pelaku dalam kasus ini, Pak Arya? Iya. Jadi berdasarkan dari hasil penelusuran kami terhadap para pelaku, memang ada beberapa modus operandi dengan tindak kejahatan penculikan atau perdagangan orang ini. Nah, ini salah satunya ini memang dengan menggunakan modus adopsi yang dilakukan oleh para pelaku yang menculik anak Bilqis. Jadi mereka dari jaringan ini, begitu ya, jaringan ini mencari orang yang ada di lokasi tertentu untuk berani mengambil anak dengan cara melakukan penculikan. Setelah itu anak itu nanti dibuat seolah-olah seperti orang tuanya tidak mampu untuk memelihara anaknya, sehingga nanti dibuatkan surat, begitu ya. Lalu surat itu diserahkan kepada si klien. Nanti klien akan beranggapan bahwa ini adopsinya bisa diterima ya oleh pemerintah atau mungkin dianggap sebagai sesuatu yang legal gitu. Nah, tapi ini semua adalah upaya yang salah ya. Kalau adopsi kan harus ada ketentuan-ketentuan sendiri. Tetapi pada intinya adalah jaringan ini mengupayakan segala hal, baik yang terlihat seperti asli maupun mungkin melakukan hal-hal lain untuk bisa menculik anak ini dan diserahkan kepada kliennya. Baik, Pak Arya, kalau melihat tadi dari jaringan ini sendiri, apakah menurut Anda jaringan ini terorganisir atau memang mereka saling terhubung satu sama lain melalui media sosial? Karena kan di awalnya dikatakan bahwa penculikan ini mungkin lintas provinsi karena korban diculik di Makassar lalu ditemukan di Jambi, Pak Arya. Ya. Jadi trafficking in person ini atau perdagangan orang ini kan memang suatu kejahatan transnasional terorganisir. Nah, bisa dilakukan di satu daerah, bisa dilakukan di antar provinsi, bisa juga dilakukan antar negara, gitu. Yang tujuannya adalah untuk melakukan eksploitasi terhadap manusia tersebut. Nah, ini modusnya pun beda-beda. Ada yang dengan kekerasan, ada yang dengan bujuk rayu, ada dengan penipuan, ya. Ada juga yang dengan cara ini seperti ini, dengan cara modus untuk melakukan adopsi. Nah, jaringan ini memang kita sedang dalami dari beberapa pengakuan tersangka itu, tersangka pelaku kedua itu menyatakan bahwa dia sudah 3 kali menjadi perantara untuk melakukan adopsi anak ini secara ilegal gitu ya. Jadi mungkin dia sudah melanjutkan penculikan lalu dijual kepada orang lain. Dan tersangka yang ketiga ini juga sudah mengakui dia melakukan sebanyak 9 kali menjual bayi dan 1 kali menjual anak, yaitu anak Bilqis ini. Nah, modus-modus seperti ini tentu akan semakin berkembang ya di dunia kejahatan ketika mereka sudah mengetahui beberapa cara yang mungkin tidak efektif lagi bagi mereka. Mereka akan cari cara-cara untuk bisa melakukan penculikan dan penjualan anak tersebut. Oke. Pak Arya, tadi Anda katakan ada 9 anak ya atau kasus penculikan ini, dan kita juga sempat melihat di CCTV selain Bilqis ada 2 anak lainnya juga yang dibawa oleh pelaku atau tersangka ini. Apakah kedua anak yang berserta Bilqis ini adalah korban juga atau hanya sebagai pola dari apa ya untuk meyakinkan Bilqis agar ikut bersama dia? Ya, kalau kita melihat pertama memang Bilqis ini anak yang supel ya, mudah bergaul dengan anak-anak lainnya dan juga mudah dekat dengan orang lain. Nah, si pelaku ini melihat kemungkinan itu. Jadi penculikan itu tidak langsung terjadi tiba-tiba, pasti sudah ada observasi sebelumnya. Nah, mungkin si penculik ini melakukan observasi kepada anak Bilqis, lalu dilihat juga pengawasan yang kurang begitu ya, didekatilah melalui
2 orang anak yang juga anak dari pelaku. Disuruh main begitu ya, sudah mulai dekat, lalu diajak untuk secara bersama-sama meninggalkan tempat dan masuk ke rumah dari pelaku tersebut. Nah, ini adalah salah satu modus ya dari si pelaku untuk bisa membawa anak ini tanpa merasa dia sudah diculik begitu. Jadi kan diajak main dan diajak masuk ke rumah, sudah masuk dalam pengaruhnya. Nah, kami juga mendapatkan informasi dari pelaku bahwa selama berada bersama pelaku sambil menunggu si pelaku kedua datang dari Jakarta, kondisi Bilqis ya dalam kondisi yang baik begitu ya, bermain dengan anaknya gitu ya, dan dalam kondisi yang akrab begitu ya. Nah, psikologis dari anak ini juga rata-rata ya anak-anak di bawah umur 5 tahun itu mudah lupa gitu ya, mudah lupa. Jadi kalau dia sudah bermain dengan temannya atau dengan orang lain, dia lupa dengan kondisi sebelumnya. Nah, ini juga yang membuat anak Bilqis mudah dibawa oleh orang lain ke tempat yang lebih jauh gitu. Baik, Pak Arya, ini bisa dijelaskan juga nggak terkait dengan para pelaku ini terindikasi bertransaksi atau berkomunikasi melalui media sosial. Bahkan tadi salah satunya adalah dengan modusnya adopsi, seperti itu. Bisa dijelaskan seperti apa mekanisme yang digunakan oleh para pelaku ini? Mohon maaf nggak terdengar suaranya, Mbak. Suaranya Iya, Pak. nggak terdengar. Baik, Pak Arya. Kita tahu pelaku ini bertransaksi tadi atau terindikasi bertransaksi dan berkomunikasi melalui media sosial. Bahkan tadi juga di awal mereka menggunakan modusnya adopsi. Bisa dijelaskan seperti apa tentunya mekanismenya, Pak Arya? Oke, jadi pelaku ini kalau kita bilang ya itu memang sudah terkait dengan jaringan perdagangan anak. Kenapa? Dia begitu mengambil anak ini, dia sudah tahu harus posting kemana, gitu kan? Harus posting kemana gambar anak ini supaya nanti ada yang melihat dan memesan kepada dirinya. Nah, dari media sosial yang kemarin itu ya Facebook ya, itu ada akun namanya akun Nirrohmanirohim gitu ya. Akunnya ini memang sudah diketahui oleh pihak-pihak yang suka melakukan perdagangan anak atau melakukan adopsi ilegal, lalu dari akun tersebut ada salah satu yang menghubungi sehingga si pelaku kedua itu datang gitu. Jadi promosinya itu melalui akun media sosial ini. Nah, kami lagi mendalami apakah mungkin ada akun-akun lainnya karena memang tadi dari keterangan para pelaku ada yang sudah 3 kali, ada yang sudah 9 kali, dan 9 kali itu juga bayi begitu ya. Nah, ini harus sedang kami dalami, mungkin grup-grup WhatsApp lainnya atau mungkin grup Facebook yang lainnya ini ada yang terkait atau tidak, dan kami juga sedang menjajaki kemungkinan perdagangan orang secara internasional, transnasional. Baik, artinya sejauh ini polisi akan terus melakukan identifikasi atau mengidentifikasi admin grup yang tadi Anda katakan seperti itu dan juga para pelakunya serta tadi anak-anak yang memang menjadi korban di sini. Mohon maaf ini suaranya nggak kedengaran lagi, Pak. Hilang Baik, suaranya. Pak Arya, Mohon maaf. apakah pihak polisi akan mengidentifikasi admin grup atau sudah akan mengidentifikasi admin grup tadi dan para pelaku ini dan juga anak-anak yang dilaporkan hilang seperti itu akan terus dicari dan digali untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi, Pak Arya? Ya, sebenarnya suara saya dengar setengah-setengah ya. Jadi yang saya tangkap mungkin mau mencari pelaku-pelaku berikutnya begitu kali ya. Ya, jadi kami akan tetap mengembangkan pelaku-pelaku lainnya berdasarkan dengan keterangan-keterangan tersangka yang ada dan juga barang bukti yang kita temukan pada mereka. Jadi alat bukti yang kita temukan ya, jadi ada mungkin handphone ya begitu, terus kita mendalami tadi grup-grup dan kita akan kembangkan grup ini supaya mendapatkan jaringan-jaringan lain. Terlepas dari itu memang di kepolisian sendiri ada Direktorat TPPO dan PPA yang juga mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan transnasional terorganisir. Nah, oleh karena itu kami juga kan pada saat melakukan itu dibantu dengan kepolisian setempat
juga ya, sehingga ini koordinasinya berjalan terus. Kami berharap setelah ini ya ada pengembangan dari kasus ini. Oke, baik. Kita berharap ini segera terungkap seperti itu ya Pak Arya ya, dan para orang tua akan terus waspada tentunya dalam menjaga anak-anaknya. Terima kasih Pak Arya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana.